Dimulai pada tahun 1949, Kertawirya, seorang teknisi becak, memulai usahanya menjual barang-barang pecah belah. Dengan modal sebuah peti kayu, setiap hari ia harus membawa barang dagangannya itu dari kediamannya di daerah Angke ke tempat ia berjualan, yang kini menjadi Jalan Insinyur Juanda. Kertawirya muda bertemu dengan Sekar Winingsih Wijaya yang kemudian dipersuntingnya pada tahun 1953. Dan sebagai hadiah perkawinan, orang tuanya menghadiahkan 2 buah becak kepada pasangan ini. Berbekal hadiah itu, mereka pun memulai usaha. Kedua becak itu dijual, dan sebuah kios sederhana di pasar Lede Teves yang sekarang adalah kawasan Niaga Glodok pun mereka miliki. Mereka memberi nama kios itu dengan Toko Sinar Asia. Pasangan ini kemudian bahu-membahu menjalankan usahanya. Mereka mulai menambah jenis barang dagangan, barang-barang mekanik yang dibeli di pasar Loak di daerah Senen dengan telaten dibersihkan dan diperbaiki, dan untuk kemudian dijual kembali. Demikianlah pasangan Kertawirya dan Sekar Winingsih memulai hidup mereka bersama-sama, saling mendukung satu sama lain. Keduanya dikaruniai 3 orang putra dan 2 orang putri. Kertawirya dan istrinya mengajarkan hidup pada anak-anak mereka dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Usaha yang keras, tekun dan pantang menyerah telah menjadi pengalaman yang disaksikan dan dialami langsung oleh anak-anak mereka. Anak-anak Kertawirya telah menjadi bagian dari usaha orang tua mereka. Budi dan Santoso bahkan telah ikut membantu sejak mereka duduk di sekolah dasar. Sekitar tahun 70-an, Budi putra sulung bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan membantu usaha orang tuanya 100%. Ia bahkan memberikan banyak pembaharuan. Sistem penjualan eceran kemudian menjadi sistem agen. Dimulai dari Enerpack, kemudian sebuah perusahaan bernama Agung Perkasa berdiri. Perusahaan ini mulai membuka hubungan yang lebih luas, mulai mengikuti pameran-pameran produk dan melakukan impor. Produk-produk Makita diimpor pertama kali pada tahun 1975 dari Taiseng. Penjualan pun ditingkatkan dengan melayani permintaan dari luar kota. Pada tahun 1979, Landriwati, putri kedua, ikut bergabung membantu usaha keluarga selepas studinya di London. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1981, Santoso yang telah selesai belajar di Australia memulai usahanya dengan mendirikan Putra Unggul, sebuah usaha toko eceran yang menjual barang-barang teknik di daerah Jembatan Merah. Saat itu, selain dibantu oleh calon istrinya Teresia, Santoso hanya memiliki 1 orang pegawai. Selain itu, bersama kakaknya Landriwati dan salah seorang tantenya, ia membuka restoran sahabat di daerah Hayam Wuruk. Selama 1,5 tahun, Santoso mengelola kedua usaha itu. Dari mulai pekerjaan belanja keperluan restoran jam 5 pagi, mengelola toko, sampai menunggu restoran hingga jam setengah 11 malam setiap harinya, ia tekuni. Kerja keras orang tuanya adalah inspirasi yang memacu ketekunannya itu. Namun pada awal tahun 1982, Budi si putra sulung Kertawirya dipanggil Tuhan. Namun demikian, apa yang telah dirintisnya telah memberi makna penting dan langkah yang besar bagi perusahaan keluarga ini. Pada akhir tahun 1982, sang ayah meminta Santoso untuk melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh almarhum kakaknya. Ia menutup kedua usaha sebelumnya, lalu merubah nama perusahaan itu menjadi Agung Perkasa Raya. Pada saat yang sama, adiknya Indriwati meneruskan pengelolaan toko Sinar Asia milik ayahnya. Ditemani oleh Mr. Okada, salah seorang yang banyak memberi dukungan dan pengalaman, ia mengunjungi relasi yang telah dirintis oleh pendahulunya di daerah-daerah seperti Semarang dan Surabaya.
Pada tahun 1983, adik laki-lakinya Eka Putra ikut bergabung dengan perusahaan. Lalu pada tahun 1984, Makita dan Taiseng memberikan kepercayaan pada perusahaan untuk memasarkan produk-produk Makita di seluruh Indonesia kecuali Sumatera. Lalu dengan pertimbangan agar konsentrasi usaha bisa menjadi lebih baik, didirikanlah perusahaan kedua sebagai pendukung. Perusahaan itu bernama PT Makindo Cipta Karya. Perusahaan yang khusus memasarkan produk-produk Makita. Perusahaan yang tadinya melayani penjualan langsung pada pemakai, kini telah menjadi distributor. Kantor cabang pertama dibuka di Surabaya pada tahun 1987, disusul kantor cabang kedua di Semarang. Pada tahun 1988, Makita dan Taiseng memberikan kepercayaan penuh untuk pemasaran di seluruh Indonesia. Segera pada tahun 1991, dibukalah kantor cabang ketiga di Medan dan kantor cabang keempat di Makassar. Pada tahun 1994, bersama teman-teman dekat, didirikanlah perusahaan yang memasarkan produk pompa air merek pertama yang dikenal di Indonesia, Pedrolo dari Italia. Perusahaan itu bernama Karya Lestari Eka Mandiri. Perusahaan ini berhasil meningkatkan pemasaran secara luar biasa. Kantor pemasaran berpindah ke tempat yang lebih besar di daerah Sunter. Pada tahun 1996, beberapa produk baru mulai dipasarkan, antara lain Telwin dan Vini. Pada saat itu pula perusahaan membuka kesempatan bagi para dealer untuk ikut menanamkan saham. Tercatat lebih dari 100 orang ikut dalam investasi itu. Berdirilah Makindo Cipta Karya dan Indo Makita Cipta Karya Makita. Tahun 1997, sebuah service center dibuka di pertokoan Glodok Jaya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi konsumen dan calon konsumen. Tahun 1998, badai krisis ekonomi sosial dan politik meluluh lantakkan sendi-sendi perekonomian nasional. Sebagai imbasnya, penjualan merosot hingga tinggal 10%. Namun berbekal kegigihan dan sikap optimis yang diwariskan kedua orang tuanya, perusahaan terus bertahan dan berusaha bangkit mengatasi kemelut itu. Didukung oleh seorang konsultan dari Singapura yang telah bekerja sejak tahun 1995, mulailah dilakukan penataan ulang. Dengan keyakinan mampu menghadapi persaingan yang kian berat, usaha untuk mengelola pengeluaran dengan hati-hati dan terus berjuang meningkatkan volume penjualan, perlahan namun pasti, krisis pun berhasil dilalui. Beberapa usaha untuk melakukan pemulihan telah dilakukan. Buah dari semangat Karya Group untuk bangkit akhirnya teraih. Pada akhir tahun 2003, nilai penjualan mampu mencapai 70% angka penjualan sebelum krisis. Strategi dan rencana terus dikembangkan. Setelah menempati kantor barunya sejak tanggal 5 Januari 2004, Karya Group menargetkan nilai penjualan pada 3 tahun ke depan sebesar $100 juta Amerika. Untuk mencapai hal itu, dilakukanlah beberapa perubahan. Sebagai perusahaan yang mengedepankan pelayanan yang maksimal pada para pelanggannya, Karya Group memberikan komitmen pada masyarakat. Jaminan harga beli selama 1 tahun, minimum harga jual eceran untuk produk Makita.
Berbagai peristiwa dari waktu ke waktu telah memberi pengalaman yang mengajarkan banyak hal baru. Semangat bekerja keras dan optimis dalam meraih keberhasilan adalah warisan tak ternilai yang telah diturunkan para pelopor. Rintisan jalan yang dulu berkelok kini makin terasa lapang dan kokoh. Kepada merekalah kegemilangan akan dipersembahkan. Berbekal moto One Team, One Focus, and One Commitment, Karya Group siap maju dan menjawab segala tantangan.